Baik teman-teman, saya merasakan ada sesuatu yang mungkin akan menghalangi jalan saya ya. Saya apal kalau energi seperti ini. Biasanya sih ya biasa makhluk-makhluk yang ingin menghadang ataupun apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya soibul wilayah. Ya Rijal Kuib. Ya Banu Amalikoh, ya Banu Toh, ya Run. Turu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah Akbar. Tepat sekali teman-teman. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang pernah mendatangi. Ya, benar sekali. Saya yang bernama Dangik. Ada urusan apa jenengan tiba-tiba datang dan menghadang saya? Kedatangan saya ingin merampas pusaka. Sebentar Tuhan. Saya meletakkan sebuah alat yang saya bawa dulu. Allahu Akbar. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku dari. Ya, mengatakan Saya akan menginginkan sebuah benda yang saya bawa. dari genggamanmu dan menggunakan kekuatannya untuk menguasai dunia ini. Mohon maaf sebelumnya Tuan. Saya tidak akan pernah menyerahkan pusaka ini kepada dirimu. Sudah saya katakan dirimu tidak akan bisa mengalahkan diriku. Saya benar-benar akan merampas pusaka itu dari dirimu. Begini Tuan, tidak ada gunanya dirimu merampas pusaka ini. Karena kekuatan sejati tidak datang dari pusaka, tapi dari dalam hati dan jiwa kita. Dirimu tidak tahu apa yang telah kubicarakan. Kekuatan pusaka itu adalah kekuatan yang sangat besar dan tidak dapat ditandingi. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan cinta dan kasih sayang Tuan. Jika dirimu menggunakan kekuatan pusaka ini untuk menguasai dunia, maka dirimu akan kehilangan kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu sendiri Tuan. Apakah dirimu benar-benar percaya pada apa yang kamu katakan? Ya, tentu saja saya percaya. Karena saya telah merasakan kekuatan cinta dan kasih sayang itu sendiri. Diamlah dirimu. Kau tidak tahu apa yang kubicarakan. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Saya bicara tentang kekuatan cinta dan kasih sayang yang dapat mengalahkan kekuatan apapun. Kau pikir cinta dan kasih sayang dapat mengalahkan kekuatan pusaka ini? Ya, saya pikir begitu karena cinta dan kasih sayang adalah kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari pusaka ini. Saya tidak takut pada kekuatan pusaka ini. Karena saya tahu bahwa kekuatan sejati ada di dalam diriku sendiri. Baiklah, mari. Baiklah, jika seperti itu, akan saya berikan pusaka batu palingkir ini kepada dirimu Tuan. Saya akan menggunakan kekuatan pusaka itu untuk menguasai dunia ini. Akhirnya saya mendapatkan pusaka ini. Dirimu telah terbakar oleh keinginan hatimu yang serakah. Kau telah lupa bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pusaka atau kekuatan luar, tapi datang dari dalam diri kita sendiri. Wahai makhluk, pusaka ini tidak akan pernah jatuh ke tangan makhluk yang tidak pantas.
Allahu Akbar. Baik teman-teman, saya sengaja memberikan pusaka batu palingkir itu ya. Saya ingin tahu apakah benar yang dikatakan dulu bahwasanya batu itu hanya dapat digunakan untuk kebaikan. Ternyata benar sekali, batu itu masih berada di sana. Berarti batu ini menolak untuk digunakan dalam keburukan, terutama adalah keserakahan teman-teman. Alhamdulillah, saya tidak ingin sebenarnya memusnahkan makhluk itu, tapi Gusti Allah sendiri yang turun tangan langsung mungkin melumpuhkan makhluk itu ya. Saya tidak melawan, tidak apa, malah itu saya ingin memberikan dan membuktikan bahwasanya batu ini memang benar-benar tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang buruk teman-teman. Saya katakan lagi nih, dan alhamdulillah satu makhluk tadi sudah kita selesaikan. Saya tinggal berjalan lagi, ini saya dalam arah pulang ya, karena kemarin tadi sudah dikatakan bahwasanya saya pulang saja. Urusan yang ada di sini diserahkan kepada Eyang Fauzan beliau. Baik teman-teman, alhamdulillah dan terima kasih bagi yang menyaksikan video saya. Kita lanjut lagi, let's go. Baik teman-teman, saya mendengar ada suara dan saya pastikan makhluk itu sudah ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Mari dan duduklah. Tunggu sebentar Tuhan. Saya telah menunggu dirimu. Baiklah, lantas mengapa dirimu menghadang diriku? Ya, nama saya Dangik. Saya adalah Yastangin. Dan apa tujuan dari dirimu? Saya hanya ingin sedikit berbincang-bincang dengan dirimu, manusia. Silahkan Tuan Yastangin. Sedikit pertanyaan untuk dirimu. Jika dirimu memiliki dua batu yang sama berat, tapi satu batu itu berlubang, bagaimana dirimu dapat mengetahui batu mana yang berlubang? Baiklah, insya Allah akan saya jawab. Tapi jawaban ini jikalau salah, mohon maaf Tuan. Di sini saya akan mengukur berat kedua batu itu di dalam air. Batu yang berlubang akan memiliki berat yang lebih ringan karena ada ruang kosong di dalamnya, Tuan. Itu menurut saya. Rupanya dirimu cukup cerdas juga, manusia. Baiklah, sekarang pertanyaanku akan mengenai sebuah kepercayaan yang kupercayai, yaitu agama. Baiklah, saya siap Tuan. Apa yang dimaksud dengan tauhid dalam agamamu, yaitu Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya jawab. Dan jawaban ini adalah jawaban yang saya ketahui dan saya pelajari selama saya hidup, Tuhan. Tauhid adalah kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan dipuja. Tauhid juga berarti mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk lainnya, Tuhan. Kau juga mengetahui tentang apa yang telah saya tanyakan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan munkar? Bismillah. Ma'ruf adalah perbuatan baik dan benar yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan munkar adalah perbuatan buruk dan salah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ternyata
Dirimu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama. Dangi, apa yang dimaksud dengan hakikat dalam Islam? Mengapa banyak sekali kepercayaan di dunia ini? Tolong jelaskan kepada diriku. Hakikat dalam Islam adalah kebenaran yang sejati dan pasti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat juga dapat diartikan sebagai esensi atau inti dari segala sesuatu. Jawabanmu benar, Dangi. Lalu, tentang kepercayaan di dunia ini, apa yang kamu pikirkan? Allahu Akbar. Begini Tuan, menurut saya, banyak sekali kepercayaan di dunia ini karena setiap manusia atau makhluk memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda tentang Tuhan dan juga tentang alam semesta. Selain itu, kepercayaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan lingkungan sekitar, Tuhan. Ya. Kau memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan kepercayaan. Ada satu pertanyaan terakhir dari diriku. Apa yang kamu pikir tentang konsep wahdatul wujud dalam Islam? Apakah konsep ini berarti bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu? Menurut saya, konsep wahdatul wujud tidak berarti bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu. Konsep ini lebih kepada pemahaman bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dipuja, dan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hubungan yang sangatlah erat dengan Tuhan. Baiklah, jawabanmu benar. Sekarang dirimu telah lulus. Saya telah menguji pengetahuanmu, dan saya hanyalah utusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dangi, sebelum saya pergi, bolehkah saya berbincang lagi? Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya jawab Tuhan, tapi menurut pemahaman saya, jikapun jawaban ini salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah. Menurut saya, Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu sebagai pemelihara dan pengurus alam semesta. Manusia juga diciptakan untuk menyembah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk menjalankan semua perintah-perintahnya. Sekarang, mengapa Tuhan menciptakan dunia ini? Mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini sangat riskan ya. Tapi saya jawab, saya akan berusaha menjawab semampu saya, dan ini menurut pengetahuan saya. Mohon maaf teman-teman jika jawaban saya melenceng ataupun salah ya. Menurut saya, Tuhan menciptakan dunia ini sebagai tempat bagi makhluk ataupun manusia untuk hidup dan menjalankan semua perintah-perintah darinya. Dunia ini juga diciptakan sebagai tempat untuk menguji manusia, apakah mereka akan taat pada perintah-perintahnya ataupun tidak. Sungguh luar biasa jawaban dari dirimu. Kau memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan penciptaan manusia di dunia. Lantas, apa yang kau pikir tentang
qadar dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Tuhan? Konsep qadar. Konsep qadar dalam Islam berarti bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tapi di sisi lain, manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri, Tuhan. Baiklah, sekarang kau memang telah benar-benar lulus dari suatu ujian ini. Saya mengujimu karena saya diutus oleh beliau, Eyang Fauzan, bahwasanya dirimu memang pantas untuk menerima tasbih al-Zen itu. Dan beliau Eyang Fauzan menginginkan dirimu untuk membagikan beberapa tasbih itu kepada manusia yang menginginkannya. Baiklah Dani, saya ingin memberikanmu sebuah pesan. Pesan ini berasal dari dalam hatiku sendiri, karena kau adalah salah satu manusia yang menakjubkan bagi diriku. Silahkan, akan saya dengarkan wejangan-wejangan itu dengan senang hati. Ini tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah tiang dari agama Islam, dan sholawat adalah senjata untuk melawan kesombongan dan keangkuhan. Sholat 5 waktu harus dilakukan dengan khusyuk dan tawadu, sedangkan sholat harus dibaca dengan hati yang tulus dan ikhlas. Insya Allah saya mengerti, Yang. Mohon maaf saya memanggilmu Eyang, karena saya sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk yang saya temui. Saya sering memanggil Eyang seperti itu. Saya yakin dirimu akan menjadi seorang yang bijak dan taat, Dani. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya akan ingat semua wejangan dari dirimu, Eyang. Semoga juga dirimu mendapat sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya pamit terlebih dahulu. Insya Allah akan saya bagikan, ya. Dan terima kasih banyak. Sampaikan salam saya untuk beliau Eyang Fauzan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Saya sangat senang berjumpa dengan dirimu, Dani. Baiklah, Yang. Bolehkah jika suatu saat kita dapat berbincang seperti ini di lain waktu ataupun lain kesempatan? Saya pun akan menunggu kedatangan jenengan. Apabila memang ada kesempatan untuk kita berjumpa lagi, ya. Dengan senang hati. Baiklah, akan saya tunggu waktu itu. Saya pamit terlebih dahulu. Berhati-hatilah dirimu, Dani. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak untuk waktunya, Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, tadi Tuhan beliau hanya bertanya-tanya, dan apabila mungkin jawaban-jawaban dari saya kurang memuaskan di hati jenengan, mohon maaf. Mungkin itu yang saya tahu dan yang saya bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan beliau tadi. Dan semoga ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua juga apabila kita menghadapi segala sesuatu, ya.
Yang terpenting adalah kita di sini harus percaya dengan diri kita sendiri yang terutama. Yang kedua yaitu adalah kebesaran dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, saya akan segera bergegas ini, takutnya nanti ada hujan. Saya keluar dari hutan ini, sebentar lagi saya sampai mungkin di motor. Saya akhiri terlebih dahulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas, dan salam seduluran. Oke, let's go.